Melihat ada sesuatu yang mencurigakan di balik kabut, membuat Lindung bersiap menghunuskan pedangnya. Ternyata mereka dari kelompok sekte Dojo yang dipimpin oleh Jiang Lei. By the way, Jiang Lei adalah ayah dari Yan Yan yang diselamatkan oleh Lindung sebelumnya. Di sana ada juga terlihat wanita yang begitu paras cantiknya. Namanya Jiangsu atau Su'er. Di sini Yan Yan sangat bahagia karena sebelumnya sempat terpisah dari ayah dan lainnya. Ya, tentunya Jiang Lei mengingatkan kembali terhadap putrinya untuk tidak terlalu jauh pergi apalagi sampai hilang dari pandangan mereka. Hal itu dikarenakan bantuan si pemuda tampan seperti Mimin Eze yang bernama Lindung. Jiang Lei adalah ketuanya dari sekte Dojo, coy. Ia langsung berterima kasih kepada pemuda satu ini karena telah menyelamatkan nyawa putrinya dari serangan binatang iblis. Karena adat mereka kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, maka ketua Dojo alias Jiang Lei bersedia untuk melakukan apa saja yang dipinta Lindung. Hal itu sebagai tanda balas sekti mereka atas kebaikannya. 在下江雷，是大营城英之武馆的馆主，她们是我的女儿。 你是什么人？ 雪儿。 Namun sebelumnya Su'er sempat khawatir jika diberikan peluang untuk pemuda asing seperti Lindung. Lagian mereka baru saja kenal ya kan. Takutnya sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi terhadap mereka. Namun Yan Yan meminta kepada ayahnya agar membawa Lindung bersama kelompok ini. Hal itu membuat Jiang Lei semakin percaya bahwa pemuda ini adalah orang yang baik. Mau tidak mau, Su'er pun harus menuruti permintaan ayahnya. Meski pada relung hatinya masih tak ikhlas akan keputusan yang diambil oleh ketua sekte Dojo ini. Ya, Lindung meminta kepada Jiang Lei untuk membawanya keluar dari hutan kabut ini. Sebab ia tidak tahu lagi ke arah mana agar terlepas dari suasana hutan yang begitu mencekam ini. Ditambah lagi banyaknya binatang-binatang iblis berkeliaran yang selalu siap menerkam kapan saja. 不过，实不相瞒，之前我们惹到了一些东西。原本带林动小兄弟走出迷雾森林，只是小事一桩。 Sebelum pergi, lagi-lagi Su'er memasang wajah cemburutnya. Aduh, cemburut aja cantik coy. Gimana, bungkus kah? Asik, genjot. Ya, Su'er masih belum percaya sepenuhnya terhadap Lindung coy, bahwa dia adalah orang baik. Singkatnya mereka sudah berada di kereta kuda, di mana ketua Jiang Lei lah sebagai kusir kereta ini. Sementara di dalam ada Yan Yan, Lindung, dan Su'er. Namanya juga anak kecil coy, ia selalu ingin tahu apa yang ada di depannya. Seperti yang ditanyakan kepada Lindung saat ini. Yan Yan menanyakan Lindung berasal dari mana, dan kenapa pakaiannya robek-robek begini. Lindung memperlihatkan sosok asli dirinya, di mana ia hanya diam tak menjawab. Sementara Su'er sedikit sinis terhadap adiknya ini. Ya, sepertinya Su'er masih tak suka dengan kehadiran Lindung coy. Nah, saat itulah Xiaoyan keluar, di mana keimutan Xiaoyan langsung membuat Yan Yan terkesima. Ia pun meminta izin kepada Lindung untuk memegang peliharaan atau partner Lindung ini coy. Di sini Jiang Lei juga menanyakan kepada Lindung untuk tujuannya saat ini. Ya, Lindung sebenarnya ingin pergi ke provinsi Dahuang. Malah terjebak di hutan kabut. Mendengar itu, tentunya ketua Jiang Lei langsung menceritakan suasana kota Dahuang. Di sana terdapat monumen kuno yang sangat banyak diburu oleh orang-orang yang kuat. Ya, di sana dikenal dipenuhi dengan harta-harta unik yang pas bagi para kultivator. Namun meski selalu diburu oleh orang-orang kuat, hingga detik ini kemaslahatan monumen tersebut masih terjaga coy. Atau bekas reruntuhan bangunan kuno tersebut tidak bertuan. Hal itu disebabkan tempat tersebut dipenuhi segel yang luar biasa, sehingga tidak ada yang mampu membuka dan menembusnya. Menurut pengakuan Jiang Lei, setiap 3 tahun sekali, monumen kuno kota Dahuang ada periode terlemahnya.
Ya, ketua juga merasakan bahwa waktunya sudah hampir dekat, di mana periode segel tersebut akan melemah dan luntur. Nah, karena tujuan Lindung ingin ke sana, ketua berencana akan memberikan pakaian kepadanya agar terlihat lebih ganteng dan berwibawa. Sementara malam segera datang. Di sekelilingnya juga terdengar kejaran para binatang iblis. Ketua Jiangli pun mempercepat perjalanan ini, sembari mencari tempat yang pas untuk berkemah. Sebab perjalanan menuju kota Dahuang cukuplah menguras waktu. 大将加速，到前方扎营。是，是。一会儿安顿好了，我便赠你一套战服。爹，监管主，这就不用费心了。 Singkatnya mereka sudah mendirikan sebuah tenda untuk berkemah. Ya, seperti janji Jiangle, ia akan memberikan sebuah pakaian untuk dikenakan oleh Lindung. Terlihat pakaian ini sangatlah cocok baginya, coy. Untuk menikmati malam yang dingin, mereka juga menggunakan api sembari minum-minum anggur. 小妍，嘿，这是我们大英城的佳酿，林东兄弟，请。来，我们喝酒。 Dan lagi, mereka mendengar suara binatang iblis. Hal itu membuat sebuah pertanyaan bagi Lindung. Kenapa selalu ada binatang iblis di sekitar kelompok ini? Ya benar, hal itu dikarenakan sebelumnya mereka tak sengaja membunuh anak dari Raja Binatang Buaya Iblis, coy. Tak lama dari itu datanglah kawanan binatang iblis ini untuk menyerang mereka. Tapi sebelumnya Jiangli menyuruh Lindung untuk menjaga Yin Yin. Begitupun Su'er, ia masih ragu kepada Lindung untuk menuruti perintah ayahnya tadi. Tentunya sebagai seorang kakak, khawatir melihat adiknya berada di dekat orang misterius seperti Lindung, ya kan? Dan pertarungan sekti 7 melawan binatang iblis pun terjadi. Setelah cukup lama, datanglah Raja Binatang Buaya Iblis, coy. Tidak ada cara lain selain lawan. Di sini nyawa dan kelompok itu dipertaruhkan. Dan di sini kita juga akan melihat bahwa Lindung mencoba menenangkan Yin Yin, sembari mengatakan bahwa ayahnya pasti akan menang. Benar sekali, di mana pedang Jiangli mampu merobek tubuh sang Raja Buaya. Saat ini mereka merasa menang, tapi tahukah kalian, pasangan Raja Binatang Iblis lainnya pun datang dan terjadilah. Di mana Jiangli kesusahan saat menghadapi kedua binatang ini. Nah, di sela-sela itulah Lindung turun tangan untuk menyelamatkan ketua Duju. Lindung兄弟， 这两只可都是造型性的妖兽。 Dengan mudah, Lindung memborbardir juga menghabisi kedua binatang iblis ini. Atas apa yang dilakukan oleh Lindung tadi, membuat Jiangli sangat-sangat berterima kasih. Begitupun dengan Su'er, tepatnya saat di perjalanan menuju ke kediaman kelompok ini, ya terlihat dari wajahnya ya berbunga-bunga, menandakan ia salah menilai sesosok pemuda ini. Huhui, seperti itulah wanita, coy. Wak, wak, wak. Singkatnya, mereka sudah sampai di ujung provinsi, yakni di kota Daying. Kota ini adalah tempat tinggal kelompok Dojo, coy.
Untuk menuju ke provinsi Dahuang membutuhkan waktu lebih lama lagi. Tentunya untuk menuju jalan ke sana memerlukan mental yang kuat. Seperti yang Mimin sebutkan tadi, halangan rintangan pasti akan datang silih berganti. Jika tidak mempersiapkan diri lebih baik, maka perjalanan ke sana akan pupus. Tak lama dari itu datanglah Losan. Losan juga berasal dari kota Daying. Namun beda geng. Perlu diingat, Jiangli berasal dari sekti Doju Bela Diri Elang. Sementara Losan dari Doju Bela Diri Elang Darah. Ya, tambah darah belakangnya coy. Losan adalah putra dari seorang yang berpengaruh di kota ini. Selain itu, Losan juga menaruh harap menginginkan hati Soer. Dengan kelakuan Losan seperti ini coy, mana ada wanita yang mau ya kan? Pria sombong dan selalu mengandalkan kekuatan ayahnya. Losan yang sering dicampakkan oleh Soer, ia pun mulai muak. Di sini, Losan juga mengirimkan surat tantangan kepada Jiangli bahwa ayahnya Losan besok hari menantang Jiangli untuk bertarung hidup dan mati. Jika tidak hadir, maka dianggap kalah dan pengecut. Bukan itu saja, Losan juga nyinyir dengan mengatakan andai saja Soer menerimanya, pasti ini takkan terjadi. Cuy. Sebab di antara kedua belah pihak akan saling menjaga kehormatan dasmu anjir. Yen Yen yang mendengar itu langsung melepaskan ketapel tepat mengenai wajah jelek Losan. Hal itu membuat Losan sangatlah marah dan ingin berencana membunuh Yen Yen. Disinilah lagi-lagi Lindung turun tangan. Lindung juga mengatakan bahwa ia tak membiarkan siapapun menyakiti kelompok Doju. Setelah diberi pelajaran, Losan mengingatkan bahwa kelompok Doju berada dalam masalah besar. Hal itu membuat Lindung semakin kesal coy. Dan terakhir sebagai bonusnya, yakni geplekan manja tepat mendarat ke wajah Losan. 我就到你是，我可警告你。 Malam harinya lagi-lagi Jiangli sangat berterima kasih. Ia tak tahu lagi caranya bagaimana untuk membalas kebaikan Lindung terhadap kelompok mereka. Lindung yang dingin mengatakan untuk tidak perlu repot-repot. Ini semua ucapan terima kasih Lindung juga karena telah membawanya sampai ke sini. Singkatnya, di luar ada Soer dan ayahnya. Tepat di lantai 2, ada Lindung yang memperhatikan juga mendengarkan percakapan mereka. Di mana Soer sempat mengingatkan ayahnya untuk tidak menanggapi surat pertarungan dari keluarga Lu. Sebab kekuatan ayahnya ini satu tingkat di bawah musuhnya. Jiangli berada di tingkatan pembentuk awal, sementara lawannya kelak berada di pembentuk akhir. Namun jawaban ayahnya ini pun mengejutkan. Ia menyuruh Soer membawa Yen Yen untuk pergi dari tempat ini. Sebab ini adalah sebuah takdir yang tak bisa ditolak. Jika menolak maka dirinya dianggap manusia pengecut yang tidak menepati sebuah janji. Tidak ada cara lain selain lawan. Ya, lawan coy. Tepatnya saat Lindung selesai berkultivasi, dirinya didatangi Soer. Ya, Soer penuh dengan kesedihan meminta Lindung untuk menuruti permintaannya, yakni membantu ayahnya dalam menyelesaikan huru-hara ini. Di mana Soer menyuruh Lindung menggantikan ayahnya saat melawan ayahnya Losan. Bahkan di sini Soer rela menyerahkan keperawanannya kepada Lindung, asalkan ia rela membantu ayahnya. Lindung yang masih terbilang polos, dirinya menyuruh Soer untuk tidak melakukan hal bodoh ini. Ya, anak mana yang nantinya rela melihat ayahnya mati di medan pertempuran. Hal itulah sebabnya Soer juga rela melakukan apapun, bahkan menyerahkan kepelawanannya. Ya, kepelawanannya coy. Lindung yang sudah merasa kelompok Doju adalah bagian dari keluarganya, ia akan sedia kala membantu meski tanpa upah apapun. Mantap. Sebab sebelumnya ia juga masih berhutang budi. Kalau bukan kelompok Doju, mungkin dirinya hanya mundar-mandir di hutan kabut ya kan. Sebagai rasa terima kasih kepada Lindung, Soer pun memeluk erat tubuh hangatnya. Anjir, kok romantis gini ya. Sementara itu Losan yang babak belur mengabarkan kejadian sebelumnya terhadap sang ayah. Biar gampang diingat ya, kita sebut saja ayahnya ini dengan nama Guang. Losan berharap kepada ayahnya setelah membunuh Jiangli, kemudian membalaskan dendamnya terhadap Lindung yang sudah membuatnya malu di hadapan orang banyak. Dengan gagah perkasanya, Guang bersumpah akan membayar perbuatan mereka yang sudah menyakiti putranya ini.
生死斗之后，大营城将再也看不到儿啊，别激动，先躺下来。 Singkatnya, tepat di sebuah arena, Jiang Lei menuju ke tengah lapangan bersama kelompoknya. Sedangkan Lo Shan mengatakan kepada Guang bahwa pemuda itulah yang telah menyerangnya. Penuh dengan rasa dendam, ayahnya pun pasti akan mengabulkan permintaan putranya, yakni menghabisi semua kelompok Duju. Tanpa pikir panjang lagi, Guang langsung masuk ke arena, sembari menantang Jiang Lei. Di mana semua orang yang melihat penampilan Guang sangat takjub. Di mana aura pembunuh terpancar saat itu, coy. 但你站上这武斗台，可就没机会。 Sedangkan Jiang Lei juga bersiap untuk masuk ke dalam arena. Namun dirinya dicegat oleh Lindung. Lindung memohon kepada Jiang Lei biar dirinya yang turun melawan Guang. Tapi karena sudah takdir yang tertulis bahwa dirinya akan melawan Guang, tidak ada cara lain lagi untuk menolak. Jiang Lei, takdir bisa dirubah. Namun setelah kamu mati, apa yang dibawa? Selain hanya kesedihan dan kehampaan yang dirasakan oleh kedua putrimu itu. Kata itu langsung menjadi pukulan telak bagi Jiang Lei, coy. Dirinya juga sadar kekuatannya saat ini rasanya belum cukup untuk menandingi kekuatan Guang. Sementara Guang dengan sumringah dan tawanya mengatakan kepada Jiang Lei bahwa Jiang Lei sangat ketakutan. Nah, dikala kesombongan Guang lah, Lindung menantang takdir. Dirinya lah yang turun ke tengah arena untuk bertarung hidup dan mati. By the way, dari segi kekuatan, Lindung dan Guang hampir sama, coy, yakni berada di ranah tingkat pembentuk akhir. Sampai sini, semua kelompok Guang malah tertawa semakin menjadi-jadi. Sudah dipastikan Jiang Lei ketakutan melawan Guang, sebab ia malah rela mengorbankan semut. Ya, mereka menganggap Lindung hanyalah semut. Namun Lindung tak terpancing akan ucapan mereka. Malahan Lindung membalas dengan kata yang begitu menusuk ke hati. Untuk membunuh ayam tak perlu menggunakan tombak, cukup hanya dengan pisau. Arti kata tersebut menandakan Guang hanyalah seekor ayam. Tak perlu Jiang Lei yang harus turun tangan untuk mengalahkannya. Mantap. Akhirnya malah Guang lah yang terpancing. Di sini Guang langsung menyerang dengan menggunakan kekuatan dacing, yakni jurus palu naga. 也不过如此。 知天高地厚，果然有些本事。 Namun, masih bisa ditahan oleh Lindung dengan kekuatan pondasi spiritualnya. 别错，去！ Nah, sampai sini Guang pun akhirnya sadar bahwa anak ini tak bisa diremehkan sebab kekuatannya 11-12 dengannya, coy. Kemudian Guang mengeluarkan jurus keduanya, yakni jurus bumi surga abadi. Tetap kekuatan Guang tak bisa menembus pertahanan Lindung. Sebaliknya, malahan Lindung yang dapat memaksimalkan kesempatan untuk menyerang baliknya. Semakin kesini membuat Guang semakin murka saja. Ia pun mengeluarkan jurus jitunya. Dan boom, pertarungan terjadi lagi. Saking asiknya menyerang, lagi-lagi Guang lupa dengan pertahanannya. Malah dia yang dapat dikunci lalu dikurung Lindung. 金牌，你还差得远呢！臭小子！远呢！哼！ Semua orang yang melihat hal itu sungguhlah tak percaya, di mana ketua mereka yang diagung-agungkan malah dikalahkan dengan mudah oleh pemuda yang bernama Lindung. Kelompok Duju pun sampai di sini juga merasa menang, coy. Oh, tidak semudah itu Pergoso. Guang bangkit lagi,
Bahkan saat ini dirinya sangatlah marah. Hal itu ditandai dengan wajahnya seperti kengkong. Lanjut. Di sini serangan yang sama dilepaskan oleh Lindung masih bisa ditepisnya. Tidak ada cara lain lagi selain mengeluarkan jurus naganya, di mana Lindung yang mulai kehilangan tenaga harus secepatnya mengakhiri pertarungan ini. Dan Guang terbantai di atas arena dengan cara tengkurap. Di sini Lindung sempat mengampuni Guang. Malah Guang menyerang di saat keadaannya lengah, sehingga terjadilah akhirnya Lindung menang dan mengusir kelompok mereka dari kota ini. Jika Lindung melihat mereka lagi, maka tak ada kata maaf lagi bagimu. Dan yang kesekian kalinya, Jiang Li berterima kasih banyak kepada Lindung. Andai tidak ada dirinya, mungkin kelompok Duju kalah dan dihapus dari dunia. Sementara Su-er semakin kesini ia semakin kesemsem dengan kehebatan Lindung. Haide. Ya, tak lama dari itu Lindung pergi tanpa berpamitan dengan kelompok Duju. Di sini Joshi mengingatkan kepadanya, perbuatan ini tidak baik. Sebab akan membuat salah satu di antara kedua belah pihak ada yang patah hati. Benar, tak lama dari itu Su-er datang penuh dengan kesedihan menahan Lindung untuk tidak pergi secepat ini. Namun dikarenakan petualangannya belumlah usai. Ya, petualangan selanjutnya ke kota Dahuang coy. Membuat Su-er rasa gimana gitu. Seumur hidup baru kali ini ia menemukan sesosok pria ganteng dan hebat seperti Lindong. Bahkan sampai saat ini dirinya sudah menanam rasa cinta terhadapnya. Endingnya malah dibikin nyesek bagi Su-er. Su-er pun hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan berhati-hati. Semoga suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan lelaki pujaannya ini. Saat isak tangis Su-er menjadi-jadi, datanglah ayahnya mencoba menenangkan putrinya ini. Ya, Jiang Li pun mengetahui tentang isi hati Su-er saat ini coy. Hanya ada kehilangan dan kesedihan. Jiang Li pun mengatakan bahwa mereka nanti bisa bertemu kembali. Sebab ia yakin Lindung akan dapat menaklukkan kota Dahuang. Malam harinya, Lindung memutuskan untuk berkemah di tengah gurun pasir. Di sini ia membuka benda-benda yang didapatkan dari Guang sebelumnya. Ada satu benda yang dianggap Joshi sangatlah bagus untuk dimaksimalkan. Namun harus membutuhkan beberapa bantuan lagi agar benda tersebut bekerja secara maksimal. Sepertinya jawaban ini akan terpecahkan setelah besok hari melewati gunung gurun pasir yang di hadapan mereka. Sementara siang harinya, Lindung yang suka masuk ke daerah lain, ia dihadang oleh dua orang. Lindung telah dianggap melanggar aturan masuk tanpa seizin mereka coy. Ya, dua orang ini meminta kepada Lindung untuk bayar 50.000 tel sebagai kesalahan yang dilakukannya. Nah, di sela-sela itulah tiba-tiba terdengar suara gesekan dari dalam gua. Ya, kedua orang ini menganggap bahwa itu adalah naga, sehingga mereka langsung lari meninggalkan Lindung. Joshi pun menyarankan bahwa ini adalah kesempatan baik untuk memaksimalkan keadaan. Sebab konon kekuatan naga akan dapat membantu meningkatkan kekuatan Lindung ke lebih baik lagi. Sementara di dalam gua ada sesosok yang menyeramkan. Apakah ini yang disebut naga coy? Siapa dia? Entahlah. Di sini ia menyerap intisari dari macan tutul yang telah ia bunuh. Lalu inti tersebut ia hembuskan ke arah yang ada di depannya. Isap bro rokoknya.